Bapak-bapak hadirin jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas segala rahmatnya, karunia dan nikmat-nikmatnya yang sudah diberikan kepada kita, sehingga di pagi hari ini alhamdulillah wa syukurillah kita bisa hadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini, berkumpulnya kita di sini ada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat teriring salam marilah kita haturkan kepada manusia yang mulia, suri tauladan bagi kita, uswah bagi kita, panutan bagi kita semua umat manusia, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih, Pak. Juga kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, dan insya Allah sampai kepada kita yang sama-sama taat dan itba kepadanya. Hadirin jamaah sholat subuh yang insya Allah dirahmati oleh Allah, kita berada di bulan Rabiul Awal, atau kalau di Jawa Barat bulan Maulid Mulud. Kalau kita ingat bulan Rabiul Awal, berarti kita harus ingat ada apa di bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal ada peristiwa yang luar biasa, yang mana lahir ke alam dunia seorang manusia yang mulia, seorang suri tauladan bagi kita, nabi, penutup para nabi, yang namanya tuntunan-tuntunannya, syariat-syariatnya, ajaran-ajarannya sampai sekarang kita ikuti. Siapa? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tanpa dia tidak mungkin dunia ini seperti sekarang ini. Karena dengan lahirnya, wasilah dari kelahirannya beliau baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jazirah Arab yang terkena dengan kejahiliahannya, dalam artian bukan jahiliyah atau bukan bodoh dalam masalah keduniawian, tetapi keagamaan ruhiyah dia bodoh. Bagaimana Manat, patung, Lata dan Hubal disembah, berhala-berhala jadi sembahan, sedangkan semua itu tidak bernyawa? Bukankah itu bodoh? Zaman jahiliyah yang penuh dengan kekufuran, kemusyrikan di mana-mana, wasilah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi zaman yang ilahiyah, yang banyak bersyukur. Itu semua adalah jasa wasilah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 12 Rabiul Awal ada hari kelahirannya. Ironis, kaum muslimin masih ada yang belum tahu ada apa dengan 12 Rabiul Awal. Kalah dengan mereka mengadakan milad di McD, mengadakan milad di KFC, mengadakan milad anaknya di mall.
tetapi tidak tahu dengan 12 Rabiul Awal ada apa. Masih banyak kaum muslimin yang seperti itu. Ini kan sangat ironis. Wasilah beliaulah kita seperti sekarang ini. Oleh karena itu, di mana-mana di Maulid ini, masjid dan musola banyak yang mengadakan Maulid. Walaupun kita tidak bisa mengadakan Maulid, kita paling tidak bisa mengambil iktibar, pelajaran, hikmah dari Maulid itu sendiri. Nabi Muhammad SAW begitu cinta kepada umatnya, kepada kita. Nabi Muhammad itu cinta kepada umatnya, kepada kita, Pak. Apa buktinya? Nabi Muhammad SAW cinta kepada kita, kepada umatnya. Di depan para sahabat, Rasulullah SAW bersabda, "Wadidtu law anni ra'aitu ihwani," kata Rasulullah. Aku ingin melihat saudara-saudaraku. Ya, para sahabat tentu penuh keheran-heranan. Qalu ya Rasulullah, awalasna ihwanaka ya Rasul. Ya Rasul, bukankah kami ini saudara-saudaramu? Apa kata Rasul? Qala antum ashabi. Amma ihwani faqaumun ya'tuna ba'du. Antum ashabi. Betul, kamu sekalian adalah sahabat-sahabatku. Tetapi saudara-saudaraku kelak akan datang di akhir zaman. Siapa dia? Yaitu orang yang menghidupkan sunnahku dikala sunnah dirusak oleh sebagian orang pada waktu itu. Coba, Pak. Nabi Muhammad 14 abad yang lalu sudah bersabda, sudah berkata demikian. Aku rindu kepada saudara-saudaraku. Subhanallah. Ya. Kita dirindukan, Pak. Kita dirindukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kita hidup tidak semasanya beliau, kita tidak bisa melihat wajah beliau, ketemu juga tidak, berbarengan apalagi. Tapi kenapa kita dirindukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Kita cinta kepada Rasul, kita cinta kepada Nabi kita, sedangkan Rasul sendiri cinta kepada kita. Kita umat akhir zaman yang dirindukan nanti oleh Rasulullah. Bahkan di akhir hayat saja, ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Itu ketika menjelang ajal sakaratul maut, Pak. Subhanallah. Luar biasa kecintaannya beliau kepada kita umat Nabi Muhammad. Kita memang umat di akhir zaman. Tapi alhamdulillah kita sudah dirindukan oleh Rasulullah yang kita tidak tahu orangnya. Ketemu tidak. Yaitu pertanyaannya, apakah kita cinta kepada Rasulullah sebagai Rasulullah cinta kepada kita? Nah, sekarang bagaimana cara mencintai Rasul? Yang pertama,
pelajari sirah nabawiyahnya. Kan ada pepatah gini Pak, tak kenal maka tak sayang ya. Betul Pak? Ya, tak kenal maka tak sayang. Ya tak akan dekat ke sononya. Ya nggak tahu. Ya sekarang bagaimana kita mau tahu siapa Nabi kita, siapa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu, dari mana, orang mana? Ya kalau kita tidak baca sirah nabawinya, ya nggak tahu. Anak-anak sekarang belum tentu tahu kalau tidak belajar, tidak baca. Anak-anak sekarang lebih mengidolakan selebriti, berpanutannya kepada selebriti. Nabinya juga tidak tahu siapa, biografinya tidak tahu. Ya bagaimana mau cinta, bagaimana mau kenal. Almar'u man ma'a man ahabba. Seseorang itu bersama orang yang dicintai. Kan begitu dalam hadis. Ya sekarang bagaimana mau cinta kita kepada Rasul kalau biografinya saja tidak tahu. Ya, baca sejarah. Ya. Kalau kita baca sejarah, ya, sejarahnya, riwayatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu manusia pekerja keras. Coba anak-anak muda sekarang baca sejarah Rasul. Rasul itu pekerja keras, gigih, tangguh orangnya. Lahir saja sudah tidak punya orang tua, tidak punya bapak. Ketika dalam kandungan Siti Aminah 2 bulan sudah ditinggal oleh bapaknya. Lahir ke alam dunia dalam usia 6 tahun sudah ditinggal ibunya. Usia 8 tahun ibunya meninggal, dirawat oleh kakeknya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib kakeknya meninggal, dirawat oleh pamannya Abu Thalib dalam usia 12 tahun. Umur 8 tahun aja sudah diajak-ajak mengembala kambing, karena kakeknya Abdul Muthalib itu kambingnya itu banyak. Ya. Sedangkan kalau mengembala kambing tidak seperti di sini, rumput banyak. Ya. Kalau di gurun pasir banyaknya pasir, batu. Tentunya kalau mengembala kemana-mana jauh, mencari rumput dalam usia 8 tahun itu. Coba. Kambing bukan puluhan, ribuan. Tapi bisa. Bahkan kalau baca sejarah biografi para nabi yang 25 itu banyak ya, lagi usia mudanya, usia kecilnya itu sebagai pengembala. Itu menandakan tangguh, gigih, kuat. Usia 12 tahun diajak berdagang oleh pamannya. Dagangnya bukan ke pasar Tambun, bukan di proyek. Dari Mekah ke negeri Sam, Pak. Sam itu kalau sekarang antara Palestina, Yordania, Libanon, itu Sam kalau dulu, negeri Sam. Coba dari Mekah. Naik Avanza? Enggak. Jalan. Ya. Naik unta. Paling bagus naik unta. Usia 12 tahun, Pak. Usia 17 tahun masih jualan sendiri. Sudah dilepas oleh pamannya. Coba. Apa enggak hebat? Rasulullah
usia 17 tahun sudah mandiri dia sebagai saudagar. Mekah Sam untuk berjualan. Singkat cerita, umur 20 tahun Rasulullah menikah dengan Siti Khadijah. Dalam sebuah riwayat, maharnya Rasulullah kepada Siti Khadijah itu mas kawinnya kalau bahasa Tambun ya 100 ekor unta merah betina, Pak. Coba. Jadi kata siapa Rasulullah itu miskin? Kata siapa? Rasulullah itu hakikatnya kaya, Pak. Cuman hidupnya sangat sederhana. Ya. Rasulullah itu hakikatnya kaya. Cuman hidupnya sangat sederhana. Kebalikan dengan kita. Kita mah hidup pas-pasan, gaya tinggi, gengsian. Nggak ada di sini olah, ya insya Allah nggak ada yang seperti itu. Ya, ini cerita jauh ya. Rasulullah itu kaya, Pak. Nah sekarang 100 ekor unta merah betina. Ya. Konon 1 ekor unta merah betina itu kalau sekarang seharga apa? Berapa Avanza, Pak? Harga Avanza berapa? 200 ya. Nah, sekarang 200 juta kali 100 ekor berapa? Itu mahar Rasul pada Siti Khadijah. Ya. Jadi kata siapa Rasulullah miskin? Rasulullah itu kaya, cuman hidupnya sangat sederhana. Nah, sekarang kalau makan daging saja Rasulullah itu makan daging yang jenisnya itu khas, Pak ya. Ada kan, Pak? Khas daging yang bagus yang buat di apa tuh? Daging jenis khas. Kan beda dengan kita. Kita mah apa aja masuk. Sampai daleman aja masih digaras. Ya, Rasulullah beda. Kurmanya saja ajwa. Berapa ajwa sekilo? 300 ya? Apa 2,5 tuh? 250. Sekilo ajwa. Itu kurma makanan Rasul. Kalau kita kali makan kurma jenis lu, sukari, kalau enggak kurma curah. Itu juga setahun sekali bulan Ramadan. Itu Rasulullah itu luar biasa. Dari kecil ya sudah dididik hidup mandiri. Anak-anak muda baca sejarah Rasul. Ya, luar biasa hebatnya. Anak-anak muda sekarang kan menangguhkan kepada orang tuanya. Dan orang tuanya juga kadang salah dalam memberikan kepada anak. Ya kalau anak kecil belum wayahna bawa kendaraan motor jangan dikasih. Malah mengundang maling. Ya. Banyak kejadian anak kecil bawa motor. Di jalan diambil. Anak kecil bisa apa? Nangis, lapor sama orang tuanya. Ya, kenapa dikasih motor belum wayahna? Begitu. Ya. Rasulullah mendidik kepada anak-anaknya. Ya. Ini sejarah Rasul, Pak ya. Kenapa saya sampaikan, saya ulang lagi ya, mungkin Bapak-bapak sudah baca atau sudah tahu, paham lah, percaya saya ya itu. Cuman saya ingin mengingatkan kembali lah ya, sama-sama ingin mengingatkan kembali ya, karena ini mumpung masih di bulan Rabiul Awal ya, dimana saya katakan tadi di bulan Rabiul Awal itu ada apa dengan 12 Rabiul Awal ya, mengingatkan kembali ya, karena Rasulullah itu kan panutan suri taulad bagi kita. Kita harus mencontoh beliau dalam kehidupan, baik bermuamalah maupun beribadah. Karena Rasulullah itu bukan beribadah saja, bermuamalah juga iya. Yaitu tadi buktinya Rasulullah itu saudagar. Ya, kalau sekarang mungkin
konglomerat lah, pengusaha ya. Ya Pak, pengusaha ya, konglomerat kalau sekarang. Rasulullah itu 17 tahun sudah mundar-mandir Mekah Sam. Itu sendiri mandiri ya. 12 tahun baru masih dibimbing oleh pamannya, sudah 17 tahun dilepas. Bisa dia berhasil. Karena dalam sebagian riwayat sampai Siti Khadijah aja kepincut Pak oleh Rasulullah itu dengan kejujurannya. Wah, luar biasa kalau baca sejarahnya Pak. Cara berdagang, lihat sebagai pedagang, lihat tuh cara dagangnya Rasul bagaimana. Sampai Siti Khadijah itu kepincut oleh Nabi Muhammad SAW. Saudagar juga sama, Siti Khadijah juga, bahkan lebih di atasnya. Ya. Mungkin kalau sekarang Siti Khadijah itu Salim Group, ya, masuk Salim Group kalau sekarang, ya, pengusaha konglomerat, ya. Itu biografi sejarah Rasul. Rasulullah bagaimana mencontohkan mendidik kepada anak-anaknya. Rasulullah kepada anaknya tidak mendidik lebay, Pak. Tegas, tidak mentang-mentang dia nabi, dia rasul bisa memberikan bantuan, tidak memanjakan. Kan pernah ketika Rasulullah kepada Siti Fatimah putrinya, I'mali sampai ditunjuk-tunjuk Siti Fatimah oleh Rasulullah. I'mali Fatimah. Beramal Fatimah. Beribadah Fatimah. Tuh, kepada anaknya. Sampai Rasulullah, demi Allah kata Rasulullah, seandainya Fatimah mencuri sebelum hakim yang memutuskan, maka aku sendiri yang akan memotong tangannya. Oh, itu kepada anak Pak. Mendidiknya Rasul kepada anak seperti itu, tidak mendidik yang memanjakan. Ya. Fatimah, amalmu nanti di akhirat, amalku kata Rasulullah. Padahal Rasulullah bisa memberikan syafaat, ya. Ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, "U'titu khamsan lam yamtahu ahadun minal anbiya'i qabl. Nusirtu bi ra'bi masyirah sahrin. Wa u'titu mata'in al-ardi. Wa ju'ilat ilal ardi masjidan wa tahuran. Wa ju'ilat ummi khairul ummam. Wa utiyat safa'ah. Wa kana an-nabiyyu su'itu ila qaumihi khassah wa ubistu ila nasi ammah." Ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya. Kalau saya bahas ini hadis satu-satu, waktunya enggak keburu lah, ya. Satu aja yang saya ambil. Keistimewaan yang didapat oleh Nabi, ya, u'titu khamsan lam yu'tahuna ahadun minal anbiya'i qabli. Jadi ada keistimewaan yang diberikan oleh Allah, ya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Inilah Pak keistimewaan Nabi Muhammad. Walaupun anbiya wal mursalin, nabi penutup para nabi, ya, tetapi keistimewaan yang Allah berikan kepadanya, kepada beliau, tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain, ya, banyak, ya. Salah satunya, ya, aku diberi pertolongan kata Rasulullah, yuk nusirtu birukbi masiratan sahrin. Aku diberi pertolongan dengan rasa takut kepada musuh, ya. Musuh itu takut kepada Rasulullah, ya.
Ini terjadi ketika dalam peperangan, ya. Jadi musuh itu ketika melihat Rasul sudah takut duluan. Ya. Ya, itu. Sudah down lah, ya. Ini keistimewaan yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Ya. Wajuliat liardi masjidan. Masjid dijadikan untuk tempat bersujud. Sedangkan bumi dijadikan masjid untuk bersujud. Artinya umat Nabi Muhammad SAW sholat itu tidak hanya di masjid, ya, tidak harus di masjid, di tempat ibadahnya, tapi di tempat-tempat lain juga bisa, asalkan catatannya, syaratnya tempatnya suci, boleh. Kalau umat-umat yang lain tidak diberikan itu, harus di tempat ibadahnya, ya. Bumi dijadikan untuk bersuci, ya, bisa tayamum untuk menggantikan wudhu, ya. Ya. Dan satu lagi, ya, ketika bab toharoh, ya, ketika najis menyentuh kepada kulit, umat Nabi cukup dibasuh dengan tangan, dengan air. Kalau najis mugolodoh satu kali dengan tanah. Tapi umat sebelumnya tidak. Umat Nabi Musa, ya, toharohnya Nabi Musa, kalau najis kena kepada kulitnya itu yang harus dikupas, Pak. Coba. Tangan misalkan kena najis, kalau kita kan cukup dibasuh, Pak, dengan air. Kalau Nabi Musa umatnya, kalau kulit kena najis, dikupas, Pak. Coba. Tangan, Pak, kulit yang dikupas karena kena najis. Berarti kan harus benar hati-hati itu. Kita Nabi Muhammad alhamdulillah tidak seperti itu kaifiatnya, ya. Cukup dengan air. Kan ini keistimewaan yang diberikan kepada Nabi Muhammad, tidak kepada umat-umat yang lain, ya. 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 Dan apalagi salah satu lagi yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain, yaitu syafaat. Tetapi Rasulullah tidak memanjakan kepada anaknya. Fatimah, ikmali, beramal, amalmu untukmu, amalku untukku. Padahal Rasulullah dalam sebuah hadis ini bisa memberikan syafaat kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Ya. Tapi kenapa ngomong demikian kepada anaknya, Siti Fatimah? Ini dalam rangka mendidik, Pak. Ya, mendidik kepada anak. Ya. Kalau kita kan lain. Tenang nak, mau beli motor, mau beli mobil, dibeliin. Kan begitu. Dimanjakan anak itu. Rasulullah tidak. Bukan tidak boleh, Pak, silahkan, ya, silahkan, ya. Tapi harus dikasih catatan anak kita, ya. Ya. Itulah Rasulullah, Pak. Bagaimana mendidik kepada anak, ya. Ya. Selanjutnya, bukti cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ikuti sunnahnya. Dalam sebuah hadis, taraktu fikum ma'amroini ma'in tamasaktum bihima lan tadilu abada
kitaballah wa sunnatur rasul. Telah aku tinggalkan dua perkara, yang mana kamu mengikuti, berpegang teguh kepada dua perkara itu, maka akan selamat selama-lamanya. Apa dua perkara itu? Al-Quran dan Sunnah. Maka ikutilah sunnahnya kalau kita cinta kepada Rasul. Kita contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mencontoh Rasul? Ya dari mulai hal-hal yang terkecil lah, yang kita mampu, yang kita bisa. Ya. Kan ada orang, wah Rasulullah kan dapat wahyu. Ya betul, Rasulullah dapat wahyu. Ya. Tapi kita jangan menjadikan kemalasan. Tidak ada kesungguhan, tidak ada mujahadah kita mencontoh Rasul. Kalau minum pakai tangan kanan kan bisa Pak ya? Betul gak Pak? Minum pakai tangan kanan, saya contohkan. Bismillah. Kan bisa. Ini kan sunnah Pak. Jangan minum pakai tangan kiri. Harus pakai tangan kanan, harus duduk. Ya. Jangan minum itu sambil berdiri. Ini kan sunnah Pak, hal-hal yang terkecil. Ya. Dilarang kita minum sambil berdiri. Bahkan ya, menurut dari sisi kesehatan juga, minum sambil berdiri itu bisa merusak perut kita Pak, mengganggu peredaran ginjal kita. Tanya ke dokter yang lebih tahu. Malah sekarang lihat kalau hobi nonton bola, pemain bola banyak sekarang kalau minum dia mungkin kalau duduk susah jongkok dia. Dia bukan pemain-pemain asing ya, pemain lokal juga begitu, jongkok dia, ngambil aqua jongkok. Apalagi dalam keadaan capek Pak, jantung berdetak, ya, itu harus duduk. Itu dari sisi kesehatan Pak. Ya, makanya Rasulullah mencontohkan begitu. Ya. Itu kan hal yang terkecil Pak, kan bisa. Ya. Makan pakai tangan, bukan pakai sendok, kan itu sunnah Pak. Sunnahnya itu pakai tangan, pakai jari, bukan pakai sendok. Malah selebihnya sesudah makan dijilat-jilat. Itu sunnah Pak. Kan bisa kita. Itu juga dari sisi kesehatan menguntungkan Pak buat perut kita. Ya. Ketika makanan pakai tangan diambil terus dimasukin ke mulut, itu dari jari-jari tangan kita itu ada enzim Pak. Masuk ke mulut, mempercepat pembusukan itu makanan. Jadi mempermudah, membantu usus. Ya. Tanya dokter juga. Saya juga nanya dari dokter Pak itu, dari sisi kesehatannya. Ya, ya kalau kita kan pakai sendok. Sunnahnya pakai tangan dijilat-jilat sesudahnya. Ada yang bilang jorok katanya. Sekarang saya mau tanya, jorokan mana, pakai tangan sama pakai sendok? Kalau saya bilang jorokan pakai sendok lah. Lah kok jorok? Kan sendok dicuci. Betul dicuci. Sendok itu, sendok satu bisa ke mulut siapa aja. Kemana-mana masuknya sendok mah ke mulut siapa aja. Apalagi mulut sendok di gedung, prasmanan. Kemana-mana. Tangan kan tidak kemana-mana, ke mulut kita doang. Ya. Dari sisi kesehatan, selain itu disunahkan oleh Rasulullah, dari sisi kesehatan juga bagus. Kalau minum air panas jangan ditiup Pak, kan gak boleh tuh, dilarang. Kita kan kalau minum kopi tuh pengen cepet tiup dulu.
pengen buru-buru mau berangkat, kan dulu lagi ngopi nih, tiup dulu, ya, biar cepet dingin. Itu tidak boleh Pak, dilarang. Ternyata dari sisi kesehatan juga membantu. Mulut kita ketemu dengan asap itu beradu jadi senyawa, itu bikin merusak ke dalam perut kita. Itu. Jadi apa yang disunahkan oleh Rasulullah ternyata mengandung kesehatan, Pak. Ya. Itu contoh yang sangat sederhana, Pak, dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Makan minum jangan berdiri. Ya. Pakailah tangan kanan. Kan itu hal-hal yang terkecil kehidupan kita sehari-hari, tapi tidak sedikit, ya. Makan sambil jalan, sambil berdiri, apalagi di gedung. Makanya saya kalau diundang hajatan ke gedung suka bingung. Nggak datang gimana? Datang bingung makanya. Akhirnya nyari pojokan dah yang kosong. Nah, sekarang undangan 1000, kursi cuma 200. Coba. Dalam waktu yang sama. Ini kan salah, Pak. Akhirnya saya kok nyari pojokan aja, dan pojok tuh sono jongkok makannya itu yang sesekali. Ya sekarang udah kan rata-rata hajatan di gedung Pak ya, apalagi di perumahan kan sempit tempatnya, tamu banyak, akhirnya di gedung. Ya kalau di gedung saya sarankan Pak, kalau Bapak nanti mau di gedung ya undangan 500 ya 500 juga lah kursinya ya. Itu ya, nanti Bapak ikut salah juga karena tidak memfasilitasi. Bapak yang ngundang ya, kenapa tidak difasilitasi tempat duduknya ya. Siapinlah, kalau undangan 500 ya 500, kalau 1000 ya paling tidak 700 800 tergantian ya. Ini undangan 1000, kursi 200, kan banyak berdirinya daripada duduknya, kan salah ya. Kita memfasilitasinya, kita yang memfasilitasi kok ya. Itu Pak, hanya kayak kita hajatan nih, ngundang dangdutan, di dangdutan ada yang mabuk, yang minum, yang berantem ya. Yang punya acara yang ngadain dangdutan juga ikut dosa Pak ya, dia yang memfasilitasi. Coba kalau nggak ada dangdutan, nggak ada yang joget, nggak bakal ribut ya. Biasanya di kampung Pak ya, kalau hajatan nggak ada dangdutan, bah itu ya. Kembali ya, itu hal-hal yang terkecil yang dicontohkan, yang disunahkan oleh Rasul Pak ya. Contoh, Rasulullah itu pemaaf Pak, bukan pemarah. La tagdob walakal jannah, tidak boleh marah ya. Nah marah itu api itu bahan bakarnya neraka ya. Itu la tagdob walakal jannah. Rasulullah itu bukan tipe pemarah ya. Pernah suatu ketika ya kan, orang Arab Baduy masuk ke masjid Rasulullah, ketika itu berkumpul lagi ada di masjid. Arab Baduy datang ke masjid, keluarin kemaluannya, kencing Pak di masjid. Para sahabat marah. Abu Bakar, Umar tentu marah. Sekarang gimana gak marah ya? Masuk ke masjid kencing. Apa kata Rasulullah? Jangan. Para sahabat itu dihalangin. Jangan. Biarin dia kencingnya sampai selesai. Biarin. Kalau lagi kencing di stop, keluar awar malah kemana-mana kencingnya. Ya. Kalau didiamin kan di satu titik. Ya. Rasulullah tidak marah Pak. Diantepin aja itu si Arab Baduy itu sampai selesai kencingnya. Itu sudah selesai, pulang dibersihin tuh. Ya. Rasulullah itu pemaaf. Ya. Setiap mau ke masjid selalu diludahi oleh kafir Quraisy. Ya. Rasulullah marah? Tidak. Di dalam bermasyarakat, berjamaah Rasulullah, dalam
rumah tangga saja begitu pemaafnya kepada istrinya Pak Rasulullah. Ada sebuah kisah, ya mungkin ini bisa mengambil iktibar buat kita. Ya, Rasulullah pulang dakwah Pak. Ya, kehujanan, kuyup basah, pulang ke rumah. Assalamualaikum, assalamualaikum. Pulang, waalaikumsalam. Yang buka istrinya Siti Aisyah. Dibukalah pintu. Ya Rasul, engkau basah-basah, kuyup-kuyup. Kesini, saya gantikan baju, saya lapkan dengan kain yang kering. Oh Pak, ya itu. Jadi Rasulullah itu kalau pulang dakwah itu selalu disambut Pak ya. Itu. Bapak suka disambut gak sama istri kalau pulang kerja? Tanggal muda disambut, tanggal tua disambit. Disambut Pak, kuyup karena kehujanan. Ya. Nah, kalau sekarang pakai mobil dakwahnya nggak kehujanan Pak Dek. Ya. Kehujanan kuyup, akhirnya sama Siti Aisyah dibukakan bajunya, diganti, dikasih kain pengering dan ditanya oleh Siti Aisyah, ya Rasul, tentunya engkau kedinginan. Aku buatkan teh anget, teh manis anget ya. Tentu orang kedinginan ya, senang. Menujulah ke dapur Siti Aisyah mau membuatkan teh manis anget. Ya. Masak air. Ketika mau menuangin gula ke dalam gelas, lampu lentera kedip mati. Bukan dari PLN Pak ya, belum ada PLN pada waktu itu. Lentera ya, lampu zaman dulu mati lampunya. Karena mati lampu, gelap di dapur lagi, nggak ada cahaya. Ketika nuangin gula ke dalam gelas, bukan gula yang dituangin tapi garam. Sudah itu tuangin, ya, yang dikira Siti Aisyah itu gula ya, tuangin ke gelas, kasih teh, diaduk, dibawa kepada Rasulullah. Ya Rasul, aku sudah siapkan teh manis anget untuk penghangat badan. Dan terima kasih, syukron ya Siti Aisyah. Ya Aisyah, diminumlah oleh Rasulullah. Ya. Ketika setengah gelas, Rasulullah berhenti minumnya dan ditaruh di meja. Apa kata Siti Aisyah? Ya Rasul, kenapa tidak engkau habiskan? Rasulullah, apa jawab Rasul? Barangkali engkau mau mencoba kita minum teh manis anget berdua, kata Rasulullah. Sampai tersenyum. Oh boleh ya Rasul. Siti Aisyah itu sudah jadi kebiasaan Pak. Selalu ingin minum itu di gelas bekas Rasulullah, di bekas bibir Rasulullah. Selama ini selalu ngumpet. Ya. Ketika Rasulullah sudah pergi, dilihat mana bekas bibir Rasul. Itu selalu Siti Aisyah itu. Apalagi ini ditawarkan, senang sekali Siti Aisyah. Diambil oleh Siti Aisyah, dilihat bekas bibir Rasul, diminum. Ketika diminum, apa yang terjadi? Muntah keluar lagi. Yasin. Apa? Langsung ditaruh, langsung bersujud di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf, minta maaf. Marahkah Rasul? Tidak. Biarkan Aisyah tidak setiap hari. Coba. Dari mulut yang manis keluar kata-kata seperti itu. Biarkan Aisyah, tidak apa-apa. Tidak setiap hari. Kalau kita seperti itu gimana Pak? Pak, kita pulang kerja, posisi kondisi badan basah habis kehujanan di motor. Ini kan musim hujan. Kita kan pengennya yang anget-anget. Yang diminum bukan teh manis anget, tapi teh garam anget. Diminum nggak Pak? Pak, katanya ingin membahagiakan istri. Diminum nggak? Nah,
itu bisa-bisa gelas ngelayang. Gelas ngelayang, kata-kata keluar. Kayak rumah tangga baru kemarin saja, keluar itu kata-kata. Rasul marah? Tidak. Diangkat, yang lagi bersujud di kaki Rasul diangkat oleh Rasul, didangahkan keningnya dan dikecup. Mulianya Rasul marah? Enggak. Tidak apa-apa Aisyah, tidak setiap hari. Wah, ini mah kalau kita udah piring gelas sudah ampar-amparan kemana ya. Itu dalam rumah tangga Pak Rasulullah, suri tauladan bagi kita ya. Hal-hal yang terkecil ya. Makanya kenapa Rasulullah itu 22 tahun ya, membawa ajaran Islam cepat ke penjuru dunia selesai ya. Karena Rasulullah itu sebelum memerintah dia sudah mencontohkan sendiri. Kan bahasa itu ada dua Pak, bahasa lisan ya. Bahasa lisan itu dakwah, yang kedua bahasa perbuatan, contoh. Nah Rasulullah mah dua-duanya, bahasa lisan dakwah, bahasa perbuatan contoh. Rasulullah sebelum memerintahkan itu dia sendiri yang mencontohkan. Kalau kita kan bisanya nyuruh tanpa mencontohkan. Subuh anak kita dibangunin, bangun, sholat, sendirinya nggak sholat. Mau dicontoh sama anak kita, anak aja disuruh maghrib jangan nonton TV, sono sholat ke masjid, dia sendiri enggak. Baca Quran, ngaji, lah dia sendiri enggak. Rasulullah itu makanya dakwahnya berhasil itu ya dua-duanya jalan, bahasa lisan dengan dakwah, bahasa perbuatan dengan contoh. Orang kita kan bisanya nyuruh, telunjuk. Ya. Kalau teori mah gampang ya. Endingnya bagaimana? Ya. Berikanlah contoh yang terbaik. Bagaimana? Ya. Jangan nyuruh saja. Makanya Rasulullah kenapa dakwahnya berhasil? Karena bahasa lisan dan bahasa perbuatan berjalan dua-duanya. Ya. Jadi kalau kita mencintai Rasul, ikutin sunnahnya, pelajarin histori sejarahnya, biografinya. Dan yang ketiga, kalau kita mencintai Rasul, perbanyak kita baca sholawat kepadanya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslim. Itu kan dalam ayat Al-Qur'an. Ya. Kalau Allah saja memberikan sholawat dalam artian memberikan rahmat kepada Rasulullah, kalau malaikat saja memberikan sholawat kepada Rasulullah dalam artian memohon ampun kepada Allah untuk Nabi Muhammad, kenapa dengan kita? Kita nanti mau diaku umat Nabi di akhir zaman, ya. Berarti kita harus tahu, harus menjalankan sunnah-sunnahnya. Taraktu fikum ma amroini ma intamasaktum bihima lan tadilu abada, kitaballah wa sunnatur rasul. Kalau kita berpegang teguh kepada sunnahnya, ya kita ikutin. Bersolawatlah kepada Nabi sebagai bukti kita kecintaan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sekarang kita ingin diakui umat Nabi, tapi kita tidak mau membacakan solawat kepadanya, bersolawat kepadanya, tidak mau menjalankan sunnah-sunnahnya. Jangan harap nanti di yaumul kiamah kita diaku umat Nabi. Hadirin,
jamaah sholat subuh yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Demikian ya, di bulan Rabiul Awal itu kita mengenang kelahirannya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dengan wasilah adanya beliau kita ada seperti sekarang ini, dan mudah-mudahan kita di Yaumal Qiyamah nanti termasuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan mendapatkan syafaatul uzma. Demikian yang dapat saya sampaikan, yang benarnya itu dari agama, yang salahnya dari kekurangan dan kehilapan saya. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.